Allah menaruh perhatian. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas menaruh perhatian kepada kita. Tuhan tidak pernah terbatas di dalam menaruh perhatiannya kepada kita yang berada di dalam masalah. Apakah Tuhan bertindak? Tuhan bertindak. Dia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai, penyakitmu telah sembuh." Suara Tuhan memanggil. Siapa yang dipanggil? Mereka yang berada di dalam masalah. Siapa yang dipanggil? Mereka yang ada di dalam masalah. Tuhan tahu yang kau ada di dalam masalah. Dia memanggil. Yesus memanggil, "Mari segera, ikutlah jalan selamat pakar." Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk memberikan pertolongan kepadanya. Dan pertolongan yang datang daripada Tuhan adalah iya dan amin. Apakah Tuhan menolong kita setengah-setengah? Tidak pernah ada setengah-setengah dalam menolong kita. Tuhan menolong kita adalah sungguh. Masih ingat lagu anak-anak sekolah minggu, Yesus itulah penolong? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang ingat baik-baik, Tuhan kita adalah penolong yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya iya dan benar. Dialah yang bisa dapat menolong kita. Tidak ada yang lain yang bisa dapat menolong kita. Kalau engkau ada di dalam persoalan, siapakah yang akan menolong engkau? Hanya satu-satunya, Tuhan yang akan menolong engkau. Apakah sudah mendapatkan pertolongan Tuhan? Saya yakin dan percaya banyak yang sudah merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan daripada hidup. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saya mau mengartikannya buat kita. Apa yang sedang engkau alami? Apa yang sedang engkau alami di dalam kehidupan? Coba periksa diri. Yang sedang engkau alami apa? Masalah apa yang ada di dalam kehidupanmu yang sudah cukup lama, bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun kita alami? Hari ini Yesus mau berkata kepadamu, sama seperti yang dia berkata kepada ibu, "Hai, penyakitmu telah sembuh." Coba ganti ya, kata "hai ibu" dengan "penyakitmu telah sembuh." Apa masalahmu? Apa persoalan daripada hidupmu? Pikirkan baik-baik hari ini. Apakah persoalan di dalam kehidupanmu hari ini yang membuat engkau tidak berdaya? Yesus hadir di depanmu dan dengan jelas dia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Ingat, kalau Yesus yang berkata, pasti janjinya digenapi. Karena apa? Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau manusia yang berkata, ada istilah berkata, "Kaulah yang berjanji, kau juga lah yang mengingkari." Tapi janji Tuhan tidak pernah ingkar. Janji Tuhan tidak pernah ingkar. Oleh karena itu dia berkata kepada perempuan itu, yang sudah belasan tahun dia mengalami masalah penyakit yang mengikat kehidupan daripadanya. Dan dia melihat bahwa orang ini ditolong. Mengapa orang ini harus ditolong? Karena dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Dia tidak jauh daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat dia, maka dia berkata kepadanya,
"Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Hari ini kalau ada yang di hadapanmu, ada yang sakit, responi firman Tuhan ini. Bukan hanya berkata kepada ibu itu yang pada saat itu, tetapi kita juga adalah orang-orang yang zaman hari ini juga ada di dalam lambang bilangan seperti yang demikian. Katakanlah kepada dirimu, ingat, saya kembali katakan, Yesus ada berdiri di hadapan hadirat. Saya mau katakan pada saat ini, Yesus berdiri di hadapanmu. Apa masalahmu? Apa masalahmu? Yesus berdiri hari ini di hadapan hadirat. Imani dengan baik-baik. Dia pasti akan berkata kepadamu seperti dia berkata kepada ibu ini, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Kalau engkau sakit, hari ini dengarkan suara Tuhan. Seperti dia memanggil perempuan ini, engkau juga dipanggil datang kepada dia. Dengarkanlah suara Tuhan, bahwa hari ini adalah hari pemulihan buat engkau. Apapun masalahmu. Apa masalahnya? Engkau yang tahu masalahnya. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus berkata, penyakitmu telah sembuh. Terima ini dengan perkataan iman. Bukan hanya mulut kita yang berkata, tetapi iman kita yang menyatakan. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus yang membawa mujizat kesembuhan buat kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun penyakitmu, Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan. Saya ulangi, Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan penyakitmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya masih ingat, waktu masih di daerah, saya pelayanan di satu tempat. Ada orang yang jatuh dan ini patah semua dan membunuh anak kecil. Saat itu mereka bawa, dan ketika bawa dan mereka minta saya doakan. Ketika saya meletakkan tangan di belakangnya, apa yang terjadi? Tulang-tulangnya pada bunyi sembuh. Dia langsung lurus. Saya juga kaget. Kok bisa ya? Kuasa Tuhan sangat ajaib buat kita. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kadang kita yang berkata tidak mungkin. Karena sudah lama saya menderita. Sudah lama saya ada di dalam persoalan. Mungkin hidup saya sudah demikian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah baik-baik. Percayalah sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan pasti menolong engkau. Tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan pasti akan menjadi nyata. Apapun saya kembali katakan kepadamu, apapun masalahmu hari ini, Yesus berdiri hadapan hadiratmu. Masalahmu sudah diselesaikan oleh Dia. Entah masalah rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah kebutuhan, masalah jodoh, masalah pendidikan. Hari ini Yesus berkata, di dalam Dia ada pemulihan. Dengarkanlah suaranya. Di dalam Dia ada pemulihan. Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan. Tangan Tuhan penuh kuasa. Ingat baik-baik, tangan Tuhan penuh kuasa. Tangan Tuhan itu artinya memiliki arti bahwa kuasa Tuhan sangat besar. Ketika Dia mengulurkan tangannya, maka mujizat pun pasti akan terjadi di dalam kehidupan daripada hidupmu. Ketika Dia membuka tangannya dan mengulurkan dan menjamah engkau, meletakkan di dalam dirimu, maka disitulah kebaikan Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupan daripada hidupmu. Seperti perempuan ini. Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan.
dalam sekejap. Kata seketika itu dalam sekejap. Untuk menanti yang namanya seketika itu tidaklah gampang. Dia menanti kata seketika dan terjadi pemulihan. Dia harus menjalani berapa tahun? Berapa tahun? Wah, luar biasa. Bosan nggak kalau menderita 18 tahun? Bosan nggak? Bosan. Aduh, jangankan 18 tahun, baru 1-2 tahun aja. Mukanya udah nasam, aduh, kenapa hidup? Ini sudah 18 tahun. Tetapi dalam seketikanya Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaanmu seperti orang yang bermimpi. Kita tidak pernah terbayang untuk bermimpi. Kita tidak pernah terbayang bahwa keadaan kita akan dipulihkan tepat pada waktunya. Tetapi itu sudah di dalam rencana daripada Tuhan. Oleh karena itu harapkanlah tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk engkau. Saya ulangi, tangan Tuhan selalu terbuka untuk engkau dan tepat pada waktunya. Maka seketika itu juga engkau akan pulih daripada segala persoalan yang mengikat kehidupan daripada. Sehingga dengan demikian orang ini memuliakan Tuhan. Mengapa dia memuliakan Tuhan? Ada firman Tuhan berkata, kau ubah ratapku menjadi tarian. Kalau orang dalam pergumulan kadang mencucurkan air mata. Adakah di antara kita yang pernah mencucurkan air mata? Saya kira ada. Termasuk saya juga. Saya pernah alami menangis-menangis sampai air mata sudah tidak ada. Tapi apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tepat pada waktunya pemulihan Tuhan menjadi nyata buat kita. Tepat pada waktunya pasti ada pemulihan. Ingat baik-baik, tepat waktunya Tuhan, sehingga engkau akan memuliakan Tuhan. Kalau orang dalam penderitaan ada sukacita, saya mau tanya, ada di dalam sukacita? Kalau ada di dalam penderitaan, tidak ada sukacita, tetapi ketika keadaan kita dipulihkan, pasti ada sukacita. Terima kasih. Saya pernah alami, cukup lama menderita, dan ternyata ketika Tuhan memulihkan, disitulah baru saya berlutut dan mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa pemulihan memang ternyata Tuhan menolong. Memang ketika kita diperhadapkan yang demikian, seperti dari awal saya katakan, jalan hidup kita buntu. Tapi ada Yesus kok. Manusia boleh buntu, tetapi ada di dalam Yesus tidak ada kebuntuan. Ada waktunya kita mengalami penderitaan, tapi ada waktunya kita akan bersukacita. Mengapa kita bersukacita? Karena pertolongan Tuhan menjadi nyata buat kita. Kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, melalui kebenaran Allah ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Ketika engkau ada dalam penderitaan, orang lain tidak memperhatikan engkau, tapi Yesus selalu memperhatikan engkau. Orang lain mungkin kurang peduli, tapi Yesus selalu mempedulikan engkau. Ketika engkau ada di dalam penderitaan yang sudah bertahun-tahun ada di dalam masalah, harus punya keyakinan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika engkau ada di dalam penderitaan, dengarkanlah suara Tuhan. Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Yakini firman Tuhan dan imani kebenaran itu. Ketika engkau dalam masalah yang begitu sulit, sendengkanlah telinga hatimu. Jangan telinga ini, telinga hati yang harus berbicara. Saya ingat firman-Mu Tuhan. Engkau telah pernah berkata kepada perempuan yang 18 tahun yang mengalami sakit. Dan engkau berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Aku imani Tuhan, penyakitmu akan sembuh. Ketika engkau ada di dalam masalah yang demikian, ingat firman Tuhan bahwa Yesus
memanggil dia dan meletakkan tangannya. Dan ketika diletakkan tangannya pada orang yang sakit, apa yang terjadi? Dalam seketika itu, sekejap itu, orang itu mulai pulih total. Ingat bahwa dalam kehidupanmu ketika engkau hal yang demikian yakin dan percaya Yesus ada di hadapan hadiratmu, yakini bahwa Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah engkau, sehingga seketika itu juga masalahmu menjadi sembuh. Yakini firman Tuhan? Aminin firman Tuhan? Atau hanya telinganya yang mendengar, pulang lupa, kembali lagi ke masalah. Jangan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Tidak ada satu masalah yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada satu masalah yang besar buat Tuhan. Karena Tuhan kita lebih besar dari segala persoalan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini engkau ada di